warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Nestita dengan NIM 2024011048 dari kelas 2E PGSD. Di sini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia. Baik, kita langsung saja lanjut ke materi 2.1, yaitu tentang pengertian ideologi dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian ideologi secara umum dulu. Di sini ideologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti ide atau gagasan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara etimologis berarti ilmu tentang ide atau gagasan. Dalam konteks sosial politik, ideologi adalah sekumpulan nilai, cita-cita, dan prinsip yang dijadikan dasar atau pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan pengertian ideologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Notonegoro, menyatakan bahwa ideologi adalah sistem nilai yang dijadikan dasar pandangan hidup serta pegangan dalam menentukan sikap dan arah tindakan suatu bangsa. Selanjutnya, yang kedua, menurut Karl Mannheim, melihat ideologi sebagai sistem pemikiran yang digunakan untuk mempertahankan atau mengubah suatu tantangan sosial. Dengan demikian, ideologi berfungsi sebagai yang pertama, penuntun arah kehidupan berbangsa. Yang kedua, sebagai kerangka berpikir kolektif dalam menyikapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, sarana integrasi dan pembentukan jati diri bangsa. Baik, kita lanjut ke pembahasan nomor 2 tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi landasan dalam berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila merangkum nilai-nilai luhur bangsa yang telah hidup sejak lama dalam budaya Indonesia. Di sini saya juga akan menyampaikan fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila itu meliputi yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk. Yang kedua, sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan negara yang adil dan berpihak pada rakyat. Selanjutnya, yang ketiga, sebagai penyaring terhadap pengaruh budaya luar yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Pancasila juga merupakan ideologi terbuka, yaitu ideologi yang bersifat fleksibel dan mampu mengikuti dinamika zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Ini tercermin dalam 3 lapisan nilai. Yang ketiga lapisan nilai itu, yang pertama adalah nilai dasar. Maksud dari nilai dasar ini adalah 5 sila sebagai prinsip universal. Yang kedua itu adalah nilai instrumental, yaitu aturan turunan seperti undang-undang dan juga kebijakan. Selanjutnya, yang ketiga adalah nilai praktis, yaitu pengalaman nilai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, pemerintahan. Dengan sifat tersebut, Pancasila tidak hanya hidup dalam dokumen konstitusi, tetapi juga terus diteranisasi dalam praktik kehidupan berbangsa. Selanjutnya di sini kita lanjut ke pembahasan 2.2 tentang sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu adalah sidang BPUPKI dan pidato Insinyur Soekarno. Perumusan awal Pancasila terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidangnya ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Puncaknya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila, yang mencantumkan 5 asas dasar. Yang pertama itu adalah kebangsaan, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan. Gagasan tersebut menjadi titik awal konstitusi Pancasila. Selanjutnya adalah yang kedua, perumusan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh yang nasionalis dan religius menyusun Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat rumusan Pancasila yang mirip dengan versi Insinyur Soekarno, namun berbeda pada sila pertamanya, yaitu dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya kita beralih ke yang ketiga adalah pengesahan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.
keberagaman budaya dan etnis tidak menjadi pemecah, tetapi justru menjadi penguat bangsa. Selanjutnya kita beralih ke sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan menjadi dasar sistem demokrasi di Indonesia yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sistem ini menolak otoritarisme maupun liberalisme ekstrem. Selanjutnya kita lanjut ke sila yang terakhir, yaitu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan cita-cita kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Negara bertanggung jawab atas pemerataan hasil pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya kita bahas tentang materi 2.4 tentang peran dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran strategi yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga fungsional dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan juga berbangsa. Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara, tetapi juga pandangan hidup dan cita-cita moral bersama seluruh rakyat Indonesia. Adapun peran-peran penting Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan sumber semangat yang menghidupkan seluruh gerakan dan dinamik kehidupan kebangsaan. Nilai-nilai dalam Pancasila mengakar dalam kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Lautnya yang kedua itu sebagai pandangan hidup. Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hidup, sehingga setiap keputusan dan tindakan senantiasa selaras dengan nilai-nilai moral bangsa. Selanjutnya yang ketiga itu tentang sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentukan konstitusi, sistem hukum, dan seluruh kebijakan negara. Seluruh peraturan dan kebijakan publik harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yang keempat itu sebagai ideologi nasional, Pancasila menyatukan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu identitas kebangsaan. Ia juga menjadi benteng terhadap penetrasi ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila masih menghadapi tantangan ideologi bangsa. Baik, di sini saya juga akan menyampaikan tantangan apa saja. Yang pertama itu korupsi. Korupsi ini yang merusak moralitas publik dan mencerdai sila yang kelima tentang keadilan sosial. Selanjutnya yang kedua itu radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan sila pertama dan kedua, serta mengancam kehidupan beragama yang harmonis. Selanjutnya yang ketiga itu kesenjangan sosial dan ekonomi yang menunjukkan belum maksimalnya implementasi keadilan sosial dalam distribusi kekayaan dan kesejahteraan. Selanjutnya yang keempat adalah polarisasi politik yang meredukasi semangat persatuan dan merancang kohesi sosial masyarakat. Menghadapi tantangan tersebut diperlukan langkah-langkah sistem dan kolektif untuk mengkualifikasikan Pancasila dalam kehidupan nyata. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus diperkuat sejak dini. Tokoh publik dan pemimpinan harus memberikan keteladanan dalam tindakan, serta media massa harus menjadi mitra strategi dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan yang positif. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya juga akan membacakan kesimpulan dari materi saya ini. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila adalah ideologi yang lahir dari jati diri bangsa Indonesia dan menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya mencerminkan kebersamaan, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang dibutuhkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai ideologi terbuka. Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan arah dasarnya. Meskipun demikian, beberapa tantangan seperti korupsi, intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan sosial masih menjadi bukti bahwa pengamalan Pancasila belum menyeluruh. Oleh karena itu, pengalaman dan implementasi nilai-nilai
saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi